Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suprihatin dengan NIM 1820560, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD Reguler Plus dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Ibu Nina Yuminar MPD. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kali ini saya akan memberikan video tentang kajian dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA tentang keuangan rumah tangga. Permasalahan keluarga tak luput dari masalah keuangan atau materi. Bicara tentang masalah keuangan amat sangat sensitif untuk dibicarakan, karena harta dalam Islam merupakan amanah dan milik seseorang. Kewenangan untuk menggunakannya terkait erat dengan adanya kemampuan dan kepantasan dalam mengelola keuangan tersebut. Istilah prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan, Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik harta yang soleh atau yang baik adalah dikelola oleh orang-orang yang berkepribadian baik dan amanah. Fitrah kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami, sehingga wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal, dan wanita sebagai kaum istri bertanggung jawab mengelola dan merawat aset keluarga yang diberikan oleh suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pengayom bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka, kaum laki-laki atas sebagian yang lain, kaum wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Dengan demikian, posisi kepala rumah tangga bagi suami paralel dengan konsekuensi memberikan nafkah dan komitmen perawatan keluarganya secara lazim. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW secara proporsional telah mendudukkan posisi masing-masing bagi suami istri dalam sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, setiap kalian adalah pengayom dan setiap pengayom akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang harus diayominya. Suami adalah pengayom bagi keluarga dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya yang diayominya. Istri adalah pengayom bagi rumah tangga, rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas aset rumah tangga yang diayominya. Dalam rumah tangga, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pada zaman sekarang, banyak wanita yang mandiri mencari nafkah, merasa mampu untuk menafkahi keluarga, dan merasa menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Padahal, sudah jelas dinyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tidak mungkin dalam rumah tangga itu ada dua pemimpin. Contoh, tidak mungkin dalam suatu negara ada dua presiden. Jadi, sharing suami istri dalam aspek keuangan keluarga adalah bentuk tanggung jawab suami untuk mencari nafkah halal dan tanggung jawab istri untuk mengurus, mengelola, merawat, dan memanage keuangan rumah tangga. Meskipun demikian, bukan berarti suami tidak boleh memberikan bantuan dalam pengelolaan aset dan keuangan rumah tangganya.
bila istri kurang mampu atau memerlukan bantuan. Dan juga sebaliknya, tidak ada larangan syariah bagi istri untuk membantu suami, terlebih ketika kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal dan baik, serta tidak membahayakan keharmonisan keluarga. Selama suami mengizinkan, bahkan hal itu akan bernilai kebajikan bagi sang istri. Prinsip keadilan Islam menjamin bagi kaum wanita hak untuk mencari karunia Allah atau rizki sesuai kodrat tabiatnya dan ketentuan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk istri, anak, dan penghuni rumah tangganya, maka ia telah bersedekah. Hadis riwayat Tabrani. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apa kewajiban suami terhadap istrinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia memberinya makan ketika dia makan, dan dia memberinya pakaian ketika ia berpakaian, serta janganlah dia meninggalkannya kecuali sekedar pisah ranjang dalam rumah. Ia tidak boleh memukul wajahnya dan menjelek-jelekannya. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita bahwa Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Ia tidak pernah memberiku dan anak-anak nafkah secara cukup. Oleh karena itu, aku pernah mencuri harta miliknya tanpa sepengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda, ambillah dari hartanya dengan ma'ruf atau baik-baik sebatas apa yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah istri boleh membantu keuangan suami. Jika seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berdagang. Hal itu merupakan salah satu bentuk ta'awun ala birri wa taqwa atau saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang dianjurkan oleh agama Islam. Selain itu, istri pun boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir atau memberi pinjaman kepada suaminya apabila suami tidak termasuk fakir yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga. Sudah dijelaskan bahwa suami wajib berusaha dan bekerja dari harta yang halal dan istri bertanggung jawab mengatur belanja dan konsumsi keluarga dalam koridor mewujudkan 5 tujuan syariat Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa, dan harta. Selanjutnya, istri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ia harus realistis menerima apa yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki cukup dan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya, seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang bermanfaat. Dalam hal ini, istri tidak boleh membebani suami dengan beban kebutuhan dan dana di luar kemampuannya. Ia harus dapat mengatur pengeluaran rumah tangganya seefisien mungkin menurut skala prioritas sesuai dengan penghasilan dari pendapatan suami, tidak boros dan konsumtif. Pada zaman sekarang, banyak istri-istri yang sudah bekerja sendiri. Mereka merasa mampu dalam menghidupi kebutuhan rumah tangga. Padahal, sudah dikatakan tidak ada yang namanya pemimpin dalam rumah tangga itu berdua pemimpin. Laki-laki sudah jelas dinyatakan bahwa
laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi, apabila wanita merasa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, berarti wanita tersebut sudah keluar dari tabiatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dalam video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.